Pertanyaan kita, siapa orang yang diberi syafaat itu? Siapa orang yang memperoleh syafaat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, mengembalikan ruh kita setelah dipisah, dan memberi kesempatan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan, menjadi contoh untuk seluruh umat manusia yang pada hari ini diperingati atau dirayakan hari kelahirannya, meskipun digeser liburnya pada besok tanggal 20. Ada siapa keturis Majelis Ulama itu mengatakan ini pemerintah ini tidak ada kerjaan nih, kok sampai di situ geser-geser. Iya. Tapi masih bagus kita. Tanggal 24 itu malah ditiadakan, tidak liburnya. Iya. Biasanya ada libur bersama 24, 25 itu Natal, tapi tanggal 24 ditiadakan. Ini aneh bin ajaib. Ya, mungkin karena itu usaha untuk memutus mata rantai COVID-19. Sehingga hari-hari yang terjepit itu ditiadakan. Karena kalau Selasa yang liburnya, maka orang libur Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu biasa terjepit. Senin biasa tinggal, nanti Rabu baru masuk. Ya, itu ikhtiar. Ya, sebagai rakyat yang baik kita ikut-ikut saja, meskipun dalam hati menokok-nokok. Baik, Bapak-bapak sekalian, judul kita pada subuh hari ini adalah orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita, siapa orang yang diberi syafaat itu? Siapa orang yang memperoleh syafaat itu? Sebelum kita masuk ke situ, kita dulu melihat apa sesungguhnya makna dari kata syafaat itu. Kata syafaat adalah masdar dari kata syafa'ah yashfa'u, syafa'atan. Syafa'ah itu adalah lawan daripada witir. Witir ganjil, syafaat itu genap. Ya. Bisa bermakna
sesuatu yang mencukupkan. Kenapa kata ini digunakan untuk memberi atau mencukupkan? Karena kita ini adalah manusia. Ada 5 kata yang diberi untuk manusia kita ini, ada 5 kata, ada 5 nama yang diberikan kepada kita dalam Al-Quran. Yang pertama kata bashar, kemudian insun, ins ini lawannya jin, kemudian annas, insanun, dan yang kelima adalah bani Adam. Nah, dalam salah satu nama kita itu bashar, itu sebenarnya memiliki kekurangan. Kenapa? Karena kita ini manusia bashar itu secara biologis, ya, dalam Al-Quran tadi dibacakan oleh Imam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu sebagai bashar. Jadi sehebat apapun kecuali Nabi, pasti ada kesalahannya. Kalau kita jangankan mata saja, mata itu sejak terpejam atau sejak melek dari tidur, berapa dosa yang dilakukan itu? Ada seorang sahabat yang namanya Sa'labah. Bukan Sa'labah yang durhaka, tapi ada Sa'labah lain. Itu adalah ketika dia masuk Islam masih muda, dia setia melayani Rasul. Dia setia melayani Rasulullah SAW. Begitu dekatnya dengan Rasul, satu ketika Rasul memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu di tempat lain. Hanya dia pergi, tidak sengaja dia lewat di sebuah perkampungan Ansor. Dan ketika dia lewat itu, dia melihat perempuan mandi telanjang. Apa yang terjadi? Karena merasa berdosa, dia naik ke gunung antara Madinah dengan Makkah. Disitulah dia tinggal kurang lebih 40 hari. 40 hari dia naik ke gunung itu. Setiap malam dia keluar itu menyesali dirinya, dia berteriak-teriak di samping menaikkan tangannya di atas kepalanya. Ya Allah, kenapa kau tidak cabut nyawa saya sekalian daripada saya menunggu ini keputusan? Jadi begitu bersalahnya dia minta kepada Tuhan ini selama 40 hari. Selalu itu, setiap malam keluar menyesali kekeliruannya itu. Akhirnya 40 hari kemudian Nabi mengatakan, di mana ini orang ini? Jadi disuruhlah Salman dengan Umar untuk kau cari itu Sa'labah, di mana ke dia? Akhirnya datang dia mencari, cari sampailah ke bukit itu. Dia melihat ada seorang pengembala di situ, pengembala dari orang Madinah, mengatakan, apakah kamu tidak lihat orang yang begini perawakannya, kira-kira begitu. Dia bilang, apakah yang kumaksud orang ini adalah orang yang lari dari neraka? Gitu. Dia bilang itu Umar, kenapa kau tahu itu? Dia bilang, karena setiap malam datang kepada saya. Setiap pokoknya malam keluar. Itu yang kerjanya itu setiap malam selama 40 hari. Dia angkat tangannya, kepalanya, kemudian dia berteriak, ya Allah, kenapa kamu tidak ambil mencabut sekalian nyawaku ini daripada saya menunggu keputusan yang tidak jelas seperti ini. Ya. Padahal sudah ada pemberitahuan. Ada malaikat turun memberitahu kepada Nabi, malaikat Jibril. Datanglah Jibril. Jibril, kau kasih tahu itu Muhammad.
Dia bilang itu laki-laki yang kau suruh itu ada di situ, itu di gedung itu. Kenapa dia menyesali perbuatannya dan mengira saya tidak mengampuninya. Hanya pada saat itu ditemu dengan itu, kalinya malamnya datanglah dia. Nah, di situ ada Umar dan Salman. Hanya dipeluk. Bilang, kenapa kau lari dari situ? Kenapa kau di sini? Dia bilang, saya menyesali dosaku. Kalau begitu kembalilah. Nanti kamu dipanggil oleh Rasul. Dia bilang, saya mau aja ketemu Rasul kalau dalam keadaan sholat. Sholat pirasa baru saya ketemu, malu-malu sekali kak saya itu. Jangan sampai itu. Yang dia takutkan ini jangan sampai turun ayat karena perbuatan itu. Itu dia takutkan itu. Bayangkan tuh orang dulu itu. Hanya melihat orang itu pun tidak sengaja. Kita bala justru tertutup, kita ngintip-ngintip gitu. Dia tidak sengaja lewat, dia orang mandi, dia menyesali. Takutnya, dia takut jangan sampai turun ayat gara-gara perbuatannya itu. Karena banyak ayat-ayat yang turun gara-gara perbuatan manusia. Iya. Itulah yang di dalam kajian Asbabun Nuzul itu menarik Pak. Jadi kalau kita baca-baca tafsir, coba-coba baca Asbabun Nuzul. Menarik sekali itu cerita-cerita kenapa ayat ini diturunkan dan sebagainya. Misalnya sebab turunnya itu nisa'ukum hasul lakum fa'tu hasakum nasyi'tum. Istrimu itu adalah kebu bagimu. Datangilah kebumu dari pintu mana kamu suka. Mau pintu depan atau pintu belakang, tapi yang pintu jangan yang bukan pintu. Ya kan begitu. Yang penting pintunya. Itu kan begitu. Fa'tu hasakum annasyi'tum. Itu adalah paham orang Yahudi. Dia bilang kalau kita mendatangi istri kita dari belakang, pasti hasilnya itu anaknya juling. Itu kan menarik cerita itu. Itulah yang kemudian menyebar di kalangan itu ketika masuk Islam, pada datang Islam. Tetapi itu dipahami bahwa kalau kita mendatangi dari belakang, anaknya itu nanti kalau lahir juling. Itu dilapor kepada Rasul. Ya Rasul ada pendapat demikian. Turun ayat itu. Nisa hukum tidak ada kaitannya juling dengan dari belakang itu. Yang penting dari pintu. Ya. Yeah. Jadi Fa'tu harsakum anna syi'tum. Dari mana kamu suka? Mau dari samping, dari depan, atau dari belakang. Yang penting katanya itu dari pintunya. Pintu masuk, jangan pintu keluar yang digunakan. Ini kan banyak orang sekarang ini, saya lihat itu gay itu. Dia bukan pintu masuk, tapi pintu keluar dia masuki. Bagaimana caranya? Ya kan? Iya. Ya, saya kira itu. Jadi menarik, Pak. Nah, ketika Sa'labah ini setelah sholat, pada saat mendengarkan Rasul sholat, itu pingsan dia pingsan. Begitu malunya sebenarnya Rasul. Setelah kadang-kadang pingsan, setelah Rasul selesai beri salam, kemudian belakang ditanya kepada Umar, malam itu Sa'labah? Nah, ini pingsan ki. Rasul coba pegang ke mana, akhirnya dia siuman. Kemudian dia begitu menangis dan memeluk Rasul. Bilang, kenapa kau menangis kah? Dia bilang, dosaku ya Rasul. Rasul, apa dosamu? Itu dia tadi. Saya kebetulan tidak sengaja lewat di perkampungan itu. Saya menoleh ke samping, saya lihat perempuan telanjang. Itu makanya saya lari takut jangan sampai turun ayat gara-gara ini perbuatan saya. Ya. Sehingga Rasul mengatakan kalau begitu pulang ke rumahmu. Ya, pulang ke rumahmu dan Jibril datang. Dia bilang, kasih tahu itu Sa'labah. Saya itu dosamu sudah diampuni. Ketika dia meluk Rasul ditanya, kenapa kau lari ke situ, ke gunung? Dia bilang, dosaku Rasulullah. Apa dosamu tadi itu? Dia bilang, bukan saya ajarkan kamu tentang penghapus dosa. Oh iya, saya tahu itu penghapusnya itu. Tapi lebih banyak dosa, lebih tinggi dosaku daripada pengampunannya Tuhan. Nah, maka turunlah ayat mengatakan
kalau ada orang yang punya dosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa sepenuh dunia ini, maka Allah datang dengan pengampunan sebanyak itu juga. Saya kira ada orang yang di samping antara rumah Rasul dengan mimbar ada nama, saya lupa itu nama yang diabadikan di situ Pak itu. Saya tidak tahu siapa namanya itu. Itu adalah orang yang sepanjang umurnya bertobat gara-gara dosanya itu, hanya dibadikan di situ. Saya lupa namanya itu, antara mimbar Rasul dengan itu, dengan rumahnya Rasul. Bapak sekalian, nah, siapa itu yang mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tadi karena kita punya itu, makanya sebagai bashar itu ada unsur takwa dan unsur fujurnya. Ketika kita memelihara, membersihkan dan ketakwaan kita yang mendominasi kita, maka itu sebenarnya amal soleh. Tapi tidak, fujur tidak, tetap ada, dia tidak hilang, akan tapi ada. Sebagai manusia biasa tetap ada itu. Maka suatu ketika tidak ada loh. Jadi bagaimanapun kita untuk menghindari dosa pasti ada. Pasti ada. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua itu ada kemungkinan untuk berbuat dosa. Kalau kita lewat suatu ketika ada orang yang pakai jukensi kemudian sedikit terangkat dia itu, pasti mata kita sebagai laki-laki normal Pak itu. Makanya saya teringat gurunya Pak Iskandar Tompo, itu mesti hadis Nabi itu, katanya kalau pandangan pertama itu nikmat, masih kira-kira rahmat itu, tapi setelah memejamkan mata jangan lagi kembali, sudah dosa itu. Makanya caranya jangan pejamkan mata kalau melihat sesuatu. Itu guyonannya Pak almarhum Iskandar Tompo. Yang pertama adalah orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan Allah berselawat dan malaikat. Nah, kenapa kita disuruh berselawat kepada itu? Bukan untuk Nabi. Nabi kan sudah maksum, sudah dijamin masuk surga. Tapi karena pantulan selawat itulah yang kembali kepada kita. Sehingga ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali selawat, maka Allah memberikan pahala 10 kali lipat. 1 kali selawat. Itu satu. Nah, jaminannya adalah wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW yaitu dengan menaati seluruh perintah-perintahnya. Wa ma atakum rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul maka kerjakan, maka apa yang dilarang maka jauhi. Itu tanda. Kalau kita sudah menaati Rasul, jaminannya adalah apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilum jannah. Ya. Allah akan itu. Salah satu puncak dari syafaat Allah itu adalah pengampunan itu. Tidak ada yang paling nikmat, rahmat Allah yang paling tinggi di kita dari berselawat itu adalah dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalam sebuah dikatakan orang yang mendapat syafaat Allah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang mengatakan la ilaha illallah dengan hati dan dirinya. Dengan hati dan dirinya. Banyak orang yang
mungkin mengatakan la ilaha illallah, tapi belum sampai di hatinya. Sampai hati, Pak. Makanya peringatan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Ini peringatan buat kita. Jangan sampai saat ini kita mengatakan la ilaha illallah tapi baru sampai ke dalam mulut. Kenapa itu yang menjadi rukun pertama dari keislaman kita? Adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang yang mendapat syafaat orang yang bersyahadat, bukan orang yang membaca syahadat. Jangan sampai kita ini baru pada tahap membaca syahadat, belum bersyahadat. Ini peringatan Allah. Qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab mengatakan, Arab Badui itu mengatakan kami harus beriman, turun ayat mengatakan kasih tahu itu Muhammad. Dia belum beriman tapi baru Islam. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Belum masuk imannya dalam dirimu. Nah, untuk mendapat syafaat Allah harus betul-betul kita bersyahadat, mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan hati dan jiwa. Jangan sampai tidak sampai betul baru mengucap la ilaha illallah. Apa buktinya bahwa kita sudah bersyahadat dengan hati? Seluruh tubuh ini kan Pak, ya hati ada tempat di sini, sentralnya. Ya. Nabi mengatakan ada daging, ada sebuah daging dalam dirimu. Itu apabila itu bagus, maka baiklah seluruh amalmu. Kalau itu jelek, maka jelek seluruh amalmu. Ala wahyal qalb. Di sini sentralnya. Ketika sentral itu, kenapa biasa orang misalnya menempatkan ibu kota misalnya apa saja di pertengahan, kenapa supaya bisa menjangkau seluruh. Nah, ketika syahadat kita belum menjangkau seluruh tangan kita, mata kita belum disyahadatkan, kaki kita dan sebagainya, maka ini barangkali yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu baru Islam, belum beriman. Oleh karena itu, selalu hampir berbarengan antara kata iman dengan wa amilus shalihat. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kenapa Tuhan mengatakan menggunakan kata sumpah wal asri bukan wal waktu atau wal wakti? Kata al asri itu sebenarnya bukan waktu sore, bukan hanya waktu sore, bukan hanya waktu asar, tapi al asri itu adalah kesempatan yang diberikan. Seolah-olah Allah mengatakan orang yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan itu pasti rugi. Nah, siapa yang tidak rugi adalah orang yang menggunakan kesempatannya untuk membina, untuk membenahi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menetapkan bahwa dia beriman maka dia beramal soleh. Ini ya. Itu yang yang kedua. Orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis saya kira yang ketiga, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti pada hari kiamat dia datang menjadi syafaat. Bagi ashabi itu adalah orang yang itu kata, bayangkan itu orang, bukan Allah tidak Nabi tidak mengatakan bagi yang membacanya, ya, tapi dari ashabi. Ya, itu kan dari kata itu. Kalau Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an apa inati yaumul qiyamati bi qira'atihi, yang membacanya, itu tidak terlalu itu. Tapi dia mengatakan li ashabi. Dari kata sahabat, sahabat itu adalah arti dasarnya selalu menyertai. Selalu menyertai. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya bahwa saya bersahabat dengan si A tapi tidak pernah sama-sama, bukan sahabat namanya.
Itu juga kemudian dimasuk dalam teori penetapan hukum dalam Islam yang namanya istishab. Ya, seakan dengan itu. Istishab itu juga menggunakan kata ya dengan itu yang menyertai, selalu yang menyertai sahabat itu. Ya. Di sebuah hadis yang lain yang mengatakan bahwa nanti pada hari kemudian ketika orang dihisab, datanglah itu Al-Quran dengan puasa. Itu dalam sebuah hadis, puasa dengan Al-Quran itu datang. Ketika sementara dihisab, datanglah puasa. Ya Allah, orang ini menahan laparnya, menahan nafsunya. Meskipun istrinya itu mahal, tapi dia menahan nafsunya gara-gara saya. Maka hari ini beri aku kesempatan untuk memberikan syafaat, menolong dia. Allah mengatakan silahkan. Masih ada yang masih dihisab, datang lagi Al-Quran itu. Al-Quran mengatakan begini, ya Allah, orang ini menahan tidurnya gara-gara bersama denganku. Dia membaca aku selalu. Sebenarnya, tapi ini tidak populer di kalangan kita. Sahabat itu waktu ngajinya itu di tengah malam. Kita kan pagi-pagi atau siang-siang. Yang paling yang paling hebat itu, dan itu bermakna karena ini dia menahan tidurnya. Itu berarti tengah malam, Pak. Gara-gara membaca saya. Ya. Sehingga para sahabat lomba-lomba. Utsman bin Affan misalnya satu rakaat itu satu Al-Quran. Begitu mereka taat. Jadi wajar mereka kalau mereka itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Kita saja kalau panjang-panjang itu pengumpul, nah imam kah? Sedih, panjangnya sedih. Padahal sudah ada aturannya, Pak, ada aturannya. Ya. Itu kan ada 3 itu, ada pendek, sedang dan panjang. Ya. Untuk maghrib itu ayat pendek. Ayat pendek itu mulai ayat duha sampai An-Nas. Ya. Kalau yang sedang itu adalah Isya dengan Asar. Ayat tadi di atasnya duha itu sampai juz Amma itu, Amma yatasaalun. Kalau yang panjang ya itu Al-Fat, Al-Hujurat, subuh. Itu subuh dengan zuhur. Sudah ada aturannya. Maka mereka para sahabat itu menuruti itu. Karena mereka berlomba-lomba pas tabiqul khairat, itu berlomba-lomba mereka, maka dia salat itu menggunakan luar biasa itu. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa saya dalam satu hari 3 kali tamat Al-Quran. Kita kalau 1 juz sudah bangga. Mereka tidak apanya, mereka berlomba-lomba itu. Tentu bagaimana caranya? Tentu kita tidak bisa. Mereka hafal Quran. Kita tidak, kan bagaimana caranya bisa? 1 hari itu tidak bisa, Pak. Pada kita tidak hafal. Mereka sudah lancar. Itu begitu modelnya. Jadi kan ada 4 cara membaca Al-Quran. Salah satu diantaranya itu cepat. Nah, itu kalau kita mau murajaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya bisa sampai itu, bisa selesai itu kalau begitu caranya. Tapi kalau begitu alif lam mim dzalikal kitabu la raib, kapan selesainya? Nah, bagaimana? Yang penting itu tadi sesuai dengan kemampuan kita. Jangan paksakan diri, jangan paksa. Ya. Ya. Jangan berlebihan dalam beragama, kira-kira begitu, memaksakan sampai itu. Ya. Itu pun ada jaminannya. Orang yang terbata-bata dalam baca Al-Quran cuma dapat 2 pahala. 2 pahala, Pak. Jadi jangan putus asa mengatakan tidak bisa enggak baca Al-Quran. Tidak, ada pahalanya, ada jaminannya. Ya. Orang yang terbata-bata itu 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala kesungguhannya. Kepala kesungguhannya itu membaca Al-Quran meskipun dia terbata-bata. Luar biasa ini Al-Quran. Jadi yang ketiga itu adalah interaksi dengan Al-Quran. Selanjutnya adalah orang yang melaksanakan puasa. Puasa di sini bukan hanya bulan Ramadan, tapi
puasa-puasa sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senin, Kamis, puasa putih ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Orang yang secara rutin dan penuh keyakinan itu melaksanakan itu dia tadi hadis. Jaminannya adalah mendapat syafaat dari puasa yang kita lakukan. Bapak-bapak sekalian, saya kira pada kesempatan ini sebagai naib mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentu kita kaitkan dengan peringatan Maulid yang insya Allah pada hari Rabu kita lakukan. Ya. Jangan lagi ada perbedaan bahwa Maulid itu apa, itu bid'ah. Malah saya lihat media sosial itu ada yang mengatakan kalau diundang jangan pergi. Ini saya bilang ini ustaz atau provokator ini. Kenapa bisa begitu? Tidak boleh juga kita larang. Cuma persoalannya itu jangan kau larang orang yang memahami itu sebagai itu. Nah, itu yang salah. Kalau Anda memahami bahwa itu adalah bid'ah, bolehlah Anda silakan. Tapi jangan menghalangi orang, jangan itu, karena mereka juga punya dasar. Dasarnya apa? Bahwa memang kalau kita melihat dari sudut kacamata syariah itu bid'ah. Karena syariah itu adalah ittiba. Ya. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Harus ada contohnya. Tapi kalau syiar itu budaya, Pak. Ya, syiar itu budaya. Barangkali Pak, kalau kita mau itu bid'ah yang paling besar yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah salat tarawih. Apa dia mengatakan itu bid'ah? Jangan salat tarawih karena itu bid'ah. Tidak dalam Rasul, itu hanya pada zamannya Umar bin Khattab. Jadi oleh karena itu kita baru memahami bahwa kalau memang itu adalah, ini kan kita dalam menjalani hidup beragama ini ada 3 landasannya. Yang pertama adalah iman, ya, akidah, kemudian syariah, kemudian syiar. Ya, syiar di dalam Al-Quran hampir 2/3 ayat itu berisi tentang qisas. Qisas itu sebenarnya adalah bagian dari syiar. Budaya-budaya masyarakat terdahulu, tingkah laku dan sebaik-baik, antagonis maupun protagonis, itu dikisahkan itu, dan kisah itu adalah ibrah. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa itu tidak ada, saya kira hadis jelas mengatakan bahwa ditanya ketika Rasul ditanya, kenapa Rasul melaksanakan puasa Senin Kamis? Dia bilang hari Senin itu adalah sebagai rasa syukur atas kelahiran saya, kan gitu. Nah kalau kita menggunakan kias ya, gunakan kias untuk itu, maka ya seluruh yang ilatnya sama, bahwa memperingati kelahiran itu ilatnya adalah kegembiraan sebenarnya, syukur. Maka Nabi berpuasa. Nah umat ini yang modelnya beda, ada rasa syukur itu dengan memberi makan. Ya, di Sulawesi Selatan ini tradisi ada telur, ada songkolok. Ya. Sehingga itu pun yang membungkus songkolok disebut dengan lisu. Ya, lisu. Artinya kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala, itu diberi itu. Kemudian mereka bersedekah. Nah, sedekahnya orang dulu kan lebih beda, karena tidak ada uangnya maka digunakan yang dia petani kan itu, yang ada beras puluknya dia bikin songkolok. Dia peternak bebek, peternak itu dia bikin telur. Tidak ada uangnya dia buat. Kalau pada awal-awal sejarah pada peringatan Maulid ini pada zaman Turki Utsmani kira-kira begitu. Sebenarnya ini Maulid ini itu sebenarnya tujuannya adalah membangkitkan semangat umat Islam setelah kalah dalam perang salib. Kita ini ketika itulah umat Islam ketika dia menjadi mayoritas, karena itu biasa berpoya-poya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu menguasai hampir 2/3 dunia, maka itu rajanya itu tidak memperhatikan lagi itu kerajaan-kerajaan kecil. Dia hanya itu berpesta pura. Kenapa? Karena umur 9 tahun kok diangkat jadi raja.
Maka orang-orang yang punya benci kepada Islam ini, itulah yang mendampingi raja, itulah yang kemudian merusak. Dikasihlah perempuan, dikasih minum dan sebagainya, Pak. Sehingga kerajaan-kerajaan yang jauh dari pusat kerajaan itu di Cordoba, akhirnya mereka berpisah, dia berpisah. Ya. Nah, setelah kalah dalam perang salib, Al-Ayyubi ini berpikir bagaimana caranya nih, ketika dia menjadi memegang panglima perang. Bagaimana caranya selahu di Al-Ayyubi? Maka dia mengadakan sayembara. Sayembara menulis sejarah kehidupan perjuangan Rasulullah SAW. Maka sayembara itulah penulisan. Nah, ternyata yang memenangkan sayembara itu adalah Abu Ja'far Al-Barazanji dari kampung Barazanji. Ya, kemudian sampai di Sulawesi Selatan Barazanji. Padahal sebenarnya tidak. Itu Al-Barazanji, nama kampungnya itu Abu Ja'far. Orang dari Al-Barazanji. Kenapa dia memenangkan? Kriterianya ada dua. Abu Ja'far itu menulis sejarah Nabi dengan syair yang sangat indah. Ya. Yang kedua, dia menggunakan pendekatan sufisme. Jadi banyak kata-kata yang jangan dipahami secara literally, secara zahir. Itu sufisme. Misalnya ketika awal itu hadara ummahu laila mailatu maulihi asyatu maryam fi nifati hadir al-qudsiyah. Kan tidak mungkin orang sudah mati kembali. Ya. Di situ dikatakan ketika malam lahirnya Rasulullah SAW, hadirlah hadara ummahu asyatu maryam. Asya itu istrinya tukangnya istri Nabi ya, istri Firaun ya. Istri Firaun. Kemudian Maryam itu ibunya Nabi. Semua perempuan saleh itu datang. Kan kalau kita masuk, wah tidak masuk akal, masa orang sudah meninggal datang? Kan itu. Itu pendekatan sofistis. Artinya bahwa begitu Nabi dirindukan itu, orang yang sudah mati pun kira-kira begitu. Orang yang sudah mati itu hadir, merestui kehadirannya, keberadaannya. Nah, itu. Jadi pendekatan. Ada kata yang mengatakan bahwa wajah Nabi itu bercahaya seperti bulan purnama. Gimana kira-kira pemahaman kita bulan purnama? Ya. Jadi, nah itulah. Nah setelah itu dibaca, Pak, diperdengarkan kepada umat, bangkitlah itu. Maka perang salib kedua itu menang. Itu gara-gara Barazanji itu. Gara-gara peringatan Maulid Rasulullah SAW. Jadi saya kira sebagai syiar aja, jangan bisa syariah, syiar. Itu metode media untuk membangkitkan semangat perjuangan, semangat jihad, semangat berislaman itu umat pada waktu yang loyo, putus asa dia, tidak ada itu. Ya. Nah, bangkitlah kembali itu, maka dia memenangkan peperangan itu. Nah, apa yang dilakukan itu waktu itu? Mereka itu memperingati pada awalnya itu pada peringatan Maulid itu tradisi minum air madu. Karena dia mengatakan bahwa Nabi sangat hobi minum madu. Nabi itu minum madu sebelum tidur dan sesudah tidur. Makanya dia pit terus. Ya. Saya juga sejak sakit ini sudah mulai begitu. Ini, iya. Tapi yang madu asli, Pak, ini bahayanya kita ini. Karena hampir tidak ada madu asli. Iya. Makanya saya pernah di kampung, ada kemanakan di kampung yang tahu tentang banyak pengambil madu, saya bilang jangan lalu kau ambil kalau harus kau dibawanya itu. Kalau ada orang yang mengambil madu itu di lebah itu, kau harus ada di situ supaya hanya asli betul. Yang kedua, mereka bersedekah. Bersedekah itu. Nah, ini barangkali yang dihidup kita, tapi sedekahnya kita kan tidak ada uang pada waktu itu. Masyarakat kita tidak ada uang, tidak punya uang. Masyarakat agraris. Dia hanya punya beras, dia hanya punya telur. Maka itulah. Ya meskipun misalnya dalam perjalanannya ada yang memaknai telur itu sebagai malibut telur tepuk Rasulullah SAW. Kira-kira ada yang memaknai begitu. Amale siapa itu yang jauh itu katanya. Itulah Islam. Ya. Islam itu warna-warni, berbagai mazhab kira-kira gitu. Menyatu dalam alibut teluk agama pengelata. Itu kan hanya pemaknaan. Tapi dasar peletakan peringatan Maulidnya Nabi itu adalah untuk membangkitkan
semangat jihad pada umat pada waktu itu. Yang tentunya ada yang usulannya adalah panglima perang Islam waktu itu adalah dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kira-kira itu yang sempat saya kami pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tentunya ada manfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.